Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi S1 Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi analisis tren dengan mata kuliah analisa laporan keuangan dan dosen pengampu Bapak Januar Eki Pambudi SMAK. Untuk kelompok kami dari kelompok 4. Untuk yang pertama ada Ahmad Febrian dengan saya sendiri. Yang kedua ada Desi Rahmawati. Yang ketiga ada Dina Francisca. Yang keempat ada Fani Dewi Irma Purba. Yang kelima ada Mutia Rahmadani. Yang keenam ada Sadenah Berlin. Yang ketujuh ada Selma Bella Arfiari. Yang kedelapan ada Yuliani Fadila Zahra. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan untuk analisis tren. Rian analisis tren. Analisis tren merupakan model tren umum untuk data time series dan untuk meramalkan. Analisis tren adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Tren dapat dipergunakan untuk meramalkan kondisi apa data di masa mendatang, maupun dapat dipergunakan untuk memprediksi data pada suatu waktu dalam kurun waktu tertentu. Beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk metode tren diantaranya model linear atau linear model, model kuadrat atau quadratic model, model pertumbuhan eksponensial atau exponential growth model, dan model kurva S atau S-curve model. Nah, terdapat beberapa langkah analisis tren. Yang pertama, menentukan jangka waktu. Yang kedua, mengumpulkan data meliputi pergerakan harga di masa lalu dalam bentuk grafik maupun pertunjukan dari tools analisa forex lainnya. Yang ketiga, mendefinisikan posisi harga saat ini. Yang keempat, memprediksi arah pergerakan harga ke depan. Manfaat analisis tren. Pertama, ada investor, merupakan mereka yang membutuhkan informasi yang akurat mengenai aktivitas maupun posisi keuangan perusahaan, apakah pada masa mendatang menghasilkan laba atau sebaliknya. Selanjutnya ada pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman ini tertarik dengan informasi yang disediakan oleh perusahaan, khususnya keuangan, yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana yang tertanam di dalam perusahaan dapat dibayar kembali tepat waktu oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada manajemen. Nah, manajemen ini dapat terbantu dalam hal tanggung jawab, perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan berdasarkan hasil analisa. Analisa tren ini bermanfaat untuk menilai situasi tren perusahaan yang telah lalu, serta dapat memprediksi tren perusahaan itu di masa yang akan mendatang, berdasarkan garis tren yang sudah terjadi itu. Jenis-jenis analisis tren. Tren linear. Seringkali data deret waktu jika digambarkan ke dalam plot mendekati garis lurus. Deret waktu seperti inilah yang termasuk dalam tren linear. Persamaan tren linear yaitu YT sama dengan A ditambah alfa. Dengan nilai A dan B diperoleh dari formula, maka didapat rumus A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma TY per T kuadrat, di mana TY menunjukkan nilai taksiran Y pada nilai T tertentu, sedangkan A adalah nilai intercept dari Y, artinya nilai YT akan sama dengan A jika nilai T sama dengan 0. Kemudian B adalah nilai slope, artinya besar kenaikan nilai YT pada setiap nilai T, dan nilai T sendiri adalah nilai tertentu yang menunjukkan periode waktu. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis analisis tren. Yang pertama yaitu ada tren eksponensial. Untuk mengukur sebuah deret waktu yang mengalami kenaikan atau penurunan yang cepat, maka digunakan metode tren eksponensial. Dalam metode ini digunakan persamaan YT sama dengan A dikali B pangkat T. Tetapi dalam
melakukan perhitungannya, persamaan di atas dapat diubah ke dalam bentuk semi-log, sehingga memudahkan untuk mencari nilai A dan B. Rumusnya yaitu log Y sama dengan log A ditambah log B. Kemudian A-nya sama dengan antilog sigma log Y dibagi N. Kemudian yang B sama dengan antilog sigma T log Y per sigma pangkat 2. Kemudian ada tabel 1 laporan posisi keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk pada tahun 2018 sampai 2021. Untuk kas dan setara kas pada tahun 2018 sejumlah 805.833.000. Kemudian di tahun 2019 824.824.000. Kemudian 2020 1.31.984.000. Di tahun 2021 1.082.209.000. Kemudian piutang usahanya di tahun 2018 408.903.000. 2019 529.405.000. Di tahun 2020 663.757.000. Di tahun 2021 664.058.000. Kemudian piutang lain-lain di tahun 2018 510.000. Kemudian tahun 2019 700.699.000. Di tahun 2020 300.890.000. Di tahun 2021 300.032.000. Untuk persediaan netonya di tahun 2018 sejumlah 311.193.000. Di tahun 2019 299.244.000. Di tahun 2020 309.478.000. Di tahun 2021 454.810.000. Untuk pajak dibayar di muka di tahun 2018 tidak ada. Di tahun 2019 1.661.000. Di tahun 2020 tidak ada, dan di tahun 2021 tidak ada. Kemudian uang mukanya di tahun 2018 sejumlah 600.767.000. Di tahun 2019 400.087.000. Di tahun 2020 200.682.000. Di tahun 2021 300.373.000. Kemudian beban dibayar di mukanya di tahun 2018 yaitu 800.970.000. Di tahun 2019 900.319.000. Kemudian total aset lancarnya di tahun 2018 ada 1.547.666.000. Di tahun 2019 ada 1.716.235.000. Di tahun 2020 2.11.761.000. Di tahun 2021 2.207.492.000. Aset tidak lancar. Pada tahun 2018, total aset tidak lancar sebesar Rp1.789.962. Pada tahun 2019, Rp1.820.663. Pada tahun 2020, Rp1.797.435. Pada tahun 2021, Rp1.824.263. Maka total asetnya Rp3.337.628, Rp3.536.898, Rp3.809.196, Rp4.031.755. Liabilitas jangka pendek. Total liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 adalah sebesar Rp368.380. Pada tahun 2019 Rp416.211. Pada tahun 2020 Rp557.069. Pada tahun 2021 Rp537.085. Liabilitas jangka panjang.
Total liabilitas jangka panjang pada tahun 2018 adalah Rp66.634, pada tahun 2019 Rp55.980, pada tahun 2020 Rp63.517, pada tahun 2021 Rp52.030. Total liabilitas pada tahun 2018, total liabilitas sebesar Rp435.014, pada tahun 2019 Rp472.191, total tahun 2020 Rp620.586, pada tahun 2021 sebesar Rp589.115. Total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 sebesar Rp3.337.628, pada tahun 2019 Rp3.536.898, pada tahun 2020 Rp3.842.326, pada tahun 2021 sebesar Rp4.060.300. Berikutnya terdapat tabel dari hasil laporan posisi keuangan dengan metode tren pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk tahun 2018 sampai 2021. Terdapat aset lancar yaitu kas dan setara kas pada tahun 2018 sejumlah Rp805.833 dengan analisis trennya yaitu 107,32% dan di tahun 2020 128,06% dan di tahun 2021 yaitu sejumlah 134,30%. Berikutnya terdapat piutang usaha di tahun 2018 sejumlah Rp408.993 dengan analisis tren 129,44% di tahun 2019 dan 162,29% di tahun 2020 dan 162,36% di tahun 2021. Piutang lain-lain sejumlah Rp5.910 dengan analisis trennya 130,27% di tahun 2019 dan 65,82% di tahun 2020 dan 51,30% di tahun 2021. Terdapat persediaan neto juga di tahun 2018 sejumlah Rp311.193 dengan analisis tren 96,16% di tahun 2019, 99,45% di tahun 2020, 146,15% di tahun 2021. Berikutnya terdapat uang muka sejumlah Rp6.767 dengan analisis trennya 60,40% di tahun 2019, 39,63% di tahun 2020, 49,84% di tahun 2021. Dan berikutnya ada beban dibayar di muka sejumlah 8.970 dengan analisis tren di tahun 2019 yaitu 103,85%. Total aset tidak lancar sejumlah Rp1.547.666 dengan analisis tren di tahun 2019 yaitu 110,89%, di tahun 2020 yaitu 129,99%, di tahun 2021 yaitu 142,63%. Berikutnya dari aset tidak lancar terdapat uang muka sejumlah Rp8.091 dengan analisis tren di tahun 2019 sejumlah 184,51%, di tahun 2020 sejumlah 49,70%, di tahun 2021 sejumlah 149,45%. Berikutnya ada aset pajak tangguhan sejumlah Rp59.358 dengan analisis tren di tahun 2019 yaitu 87,61%, di tahun 2020 sebesar 100,95%, di tahun 2021 sebesar 100,41%. Berikutnya ada aset tetap neto sejumlah Rp1.553.362 dengan analisis tren di tahun 2019 yaitu 102,56%, di tahun 2020 yaitu 100,96%, di tahun 2021 yaitu 102,24%. Berikutnya terdapat goodwill sejumlah Rp91.366
Dengan analisis tren di tahun 2019 sebesar 100%, di tahun 2020 sebesar 100%, dan di tahun 2021 sebesar 100%. Kemudian aset tidak lancar lainnya sebesar Rp77.785 di tahun 2019 sebesar 5. Berikutnya ada aset tidak lancar lainnya sebesar Rp77.785 dengan analisis tren di tahun 2019 yaitu 89,10%, di tahun 2020 sebesar 94,96%, di tahun 2021 yaitu 93,98%, dan total dari aset tidak lancar yaitu Rp1.789.000. Jadi total aset tidak lancar yaitu sejumlah Rp1.789.962 dengan analisis tren di tahun 2019 yaitu 101,72%, di tahun 2020 yaitu 100,42%, di tahun 2021 yaitu 101,92%, dan total dari liabilitas sejumlah Rp435.014 dengan analisis tren di tahun 2019 yaitu 108,55%, di tahun 2020 142,66%, di tahun 2021 yaitu 135,42%, dan total ekuitas pada tahun 2018 sejumlah Rp2.902.614 dengan analisis tren di tahun 2019 yaitu 105,58%, di tahun 2020 yaitu 110,99%, di tahun 2021 yaitu 119,59%. Berikutnya ada total liabilitas dan ekuitas di tahun 2018 sejumlah Rp3.337.628 dengan analisis tren di tahun 2019 yaitu 105,97%, di tahun 2020 115,12%, dan di tahun 2021 yaitu 121,65%. Dari hasil analisis di atas, dapat dilihat dari beberapa pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Dilihat dari nilai aset tahun 2021 memiliki jumlah kas sebesar 134,30%, lebih tinggi dari tahun dasar 2019 sebesar 107,32% dengan selisih sebesar 26,98%. Pada sisi liabilitas, tahun 2020 memiliki utang usaha lebih tinggi, yaitu sebesar 112,13% dibandingkan tahun 2019 sebesar 84,85% dengan selisih yang besar yaitu 27,28%. Sedangkan tahun 2021 sebesar 103,86% dibanding tahun 2019 dengan selisih 19,01%. Hal ini mungkin terjadi karena pada tahun 2020 itu belum memenuhi pembayaran kewajiban jangka pendek maupun panjangnya, sehingga dapat diprediksi tahun 2021 lebih mampu mengendalikan hutangnya dibanding tahun 2020. Pada sisi ekuitas, penanaman modal tahun 2021 lebih tinggi sebesar 119,59% dibanding tahun 2019 sebesar 105,58% dengan selisih sebesar 14,1%. Sedangkan tahun 2020 sebesar 110,99% dibanding tahun 2019 dengan selisih 5,41%. Prediksi kinerja perusahaan berdasarkan laporan posisi keuangan pada tahun 2021 memiliki tingkat akun kas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019. Pada tingkat persediaan yang tinggi pada tahun 2021 karena pada tahun 2019 dan 2020 memiliki perputaran persediaan yang kurang baik. Dilihat dari aset tidak lancarnya, tahun 2020 memiliki nilai yang lemah dibanding tahun 2019 dan 2021 yang memiliki rata-rata nilai aset tidak lancar yang tinggi. Pada sisi liabilitasnya, tahun 2020 memiliki nilai yang cukup tinggi. Jika manajemen tidak mampu melunasi hutangnya, hal ini dapat mengurangi rasa percaya para kreditur untuk meminjam pinjaman.
Tabel 3, laporan laba rugi PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk tahun 2018-2021. Teman-teman bisa lihat sendiri tabelnya. Kita ambil dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Dan dari keseluruhan total komprehensif dari laporan laba rugi tersebut di tahun 2018 sebesar Rp660.668 dan di tahun 2019 sebesar Rp802.121. Di tahun 2020 sebesar Rp929.757 dan di tahun 2021 sebesar Rp1.268.263. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel 4 hasil laba atau rugi dengan metode tren PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk tahun 2018 sampai 2021. Di sini ada penjualan bersihnya di tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.763.292. Untuk analisis trennya di tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan. Beban pokok penjualannya yaitu di sini minus Rp1.338.901. Untuk analisis tren dari 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan. Untuk laba kotornya di sini terdapat Rp1.424.391. Untuk analisis trennya mengalami kenaikan di tahun 2021. Untuk laba usahanya di sini ada Rp824.331. Untuk analisis trennya mengalami kenaikan di tahun 2021. Untuk laba sebelum beban pajak penghasilan di tahun 2018 yaitu sebesar Rp867.837. Untuk analisis trennya mengalami kenaikan. Laba tahun berjalannya Rp663.849. Untuk analisis trennya mengalami kenaikan di tahun 2021. Untuk penghasilan rugi komprehensif lainnya itu minus Rp3.181.000. Untuk analisis trennya mengalami kenaikan di tahun 2021. Total komprehensif dari keseluruhannya yaitu di tahun 2018 sebesar Rp660.668. Untuk analisis trennya Rp121,41. Di tahun 2020 140,73% dan di tahun 2021 191,97%. Prediksi kinerja perusahaan berdasarkan laporan laba rugi. Pada akun penjualan tahun 2021 memiliki jumlah lebih tinggi dibanding dengan tahun 2019 dan 2020. Dapat diartikan tahun 2021 berhasil dalam memasarkan produknya dengan baik. Untuk perolehan laba kotornya tahun 2021 memiliki nilai yang tinggi. Hal ini disebabkan tahun 2019 dan 2020 memiliki HPP lebih rendah dibanding tahun 2021. Jadi tingkat laba kotornya lebih tinggi. Contoh, akun yang dapat diminimalisir adalah beban umum dan administrasi. Dilihat secara keseluruhan, hasil dari prediksi kinerja terbaik dimiliki pada tahun 2021 karena mampu meningkatkan pendapatan dan mengendalikan beban usaha, sehingga laba bersih usaha dapat diprediksikan akan meningkat tiap tahunnya. Dari hasil analisis tren pada laporan laba rugi di atas, pada pos penjualan bersih tahun 2021 memiliki jumlah yang lebih besar sebesar 145,51% dibanding tahun 2019 hanya memiliki 111,01% yang memiliki selisih sebesar 34,5%. Dan pada hasil akhir laba tahun berjalan tahun 2021 memiliki jumlah laba yang jauh lebih tinggi yaitu 189,94% dibanding tahun 2019 sebesar 121,67% yang memiliki selisih sebesar 68,27%, sedangkan tahun 2020 memiliki jumlah laba yaitu sebesar 140,70% dibanding tahun 2019 dengan selisih 19,03%. Dan dari hasil analisis perolehan laba untuk tahun berikutnya, jika tahun 2021 mempertahankan penjualannya agar terus meningkat, maka laba perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk akan melebihi perusahaan lain. Baik,
Saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dari analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Peramalan yang baik membutuhkan berbagai informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoritis, dalam analisis time series yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi dari data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Thank you.